Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NIM 855707243. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar, penyangga atau tiang utama yang menjadi penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam menjalankan proses pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pilar pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, moral, budaya, dan keterampilan hidup peserta didik. Tanpa adanya pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah mengalami masalah seperti rendahnya kualitas pembelajaran, lemahnya karakter peserta didik, dan ketidaksiapan menghadapi perkembangan zaman. Dalam pendidikan Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar utama karena menekankan keseimbangan antara pengetahuan, karakter, dan kemanusiaan. Prinsip dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, disiplin maupun tanggung jawab. Contoh aktual, guru datang tepat waktu saat pembelajaran daring maupun tatap muka, menggunakan bahasa yang santun di media digital dan menunjukkan etika penggunaan teknologi. Yang selanjutnya yaitu ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun kreativitas belajar. Contoh aktual dalam pembelajaran daring, guru aktif mengajak diskusi, memberikan aktivitas interaktif, dan mendampingi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang selanjutnya yaitu tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mandiri dan berkembang sesuai potensinya. Contoh aktual yaitu guru memberikan kesempatan siswa membuat proyek digital, presentasi kreatif, atau pembelajaran berbasis eksplorasi dengan tetap memberikan arahan. Analisis relevansi tantangan penerapan di era digital. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital, yaitu prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena pendidikan modern tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik tetapi juga karakter dan moral peserta didik. Dalam pembelajaran daring, saat pembelajaran daring berkembang, guru tidak hanya menjadi penyampai materi tetapi juga pembimbing dan motivasi. Relevansi, guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Guru membangun komunikasi positif secara virtual dan guru memberikan dukungan emosional kepada siswa. Contohnya yaitu guru menggunakan platform pembelajaran dengan etis, mengajarkan sopan santun saat video konferensi, dan menghargai pendapat siswa. Dalam literasi digital, kemajuan teknologi menyebabkan peserta didik mudah mengakses berbagai informasi, termasuk informasi negatif. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara membangun guru membentuk karakter digital peserta didik agar bijak menggunakan media sosial, mampu memilih informasi, dan terhindar dari hoaks dan cyberbullying. Contohnya, guru mengajarkan etika berkomentar di internet dan pentingnya menghargai privasi orang lain. Dalam pembentukan karakter peserta didik, era digital memunculkan tantangan seperti individualisme, kecanduan gawai, menurunnya interaksi sosial. Relevansi prinsip pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara membantu menanamkan tanggung jawab, disiplin, empati, dan kerjasama. Dalam peran guru,
Di era digital, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat belajar dari internet. Relevansi guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivasi, dan penguat karakter. Tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Kesenjangan teknologi. Tidak semua memiliki fasilitas internet dan perangkat digital yang memadai. Dampaknya, pembelajaran tidak merata. Siswa sulit mengikuti pembelajaran daring. Rendahnya literasi rendahnya literasi digital. Sebagai guru dan siswa belum mampu menggunakan teknologi secara optimal. Dampaknya pembelajaran kurang efektif, penyalahgunaan media digital. Menurunnya interaksi sosial. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengurangi komunikasi langsung. Dampaknya rendahnya empati, kurangnya kerjasama sosial. Tantangan moral dan karakter. Kemudian, kemudahan akses internet membuat anak rentan terhadap konten negatif, kekerasan digital, budaya instan. Solusi, pendidikan karakter berbasis keteladanan sangat diperlukan. Refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini seperti krisis karakter, rendahnya disiplin, penyalahgunaan teknologi, kurangnya kreativitas belajar. Melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru menjadi teladan moral dan etika digital. Selanjutnya, Ing Madyo Mangunkarso, guru membangun semangat belajar aktif dan kreatif. Dan Tutwuri Handayani, guru mendorong kemandirian dan potensi peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi, pendidikan Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus membangun karakter, empati, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pilar pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan penting sebagai fondasi pendidikan Indonesia yang berkarakter humanis dan mampu menghadapi tantangan global di era digital. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.